Ya, teman-teman RKN dan Suara Setara, kembali lagi di channel YouTube Suara Setara dan RKN tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita tentang relasi antar agama, Buddha dan agama-agama lainnya di Indonesia, dan bagaimana Buddha berkontribusi ke perdamaian dan toleransi di Indonesia. Masih dengan narasumber kita, Pak Suhadi Senjaya dan juga Pak Coki yang akan menanggapi. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana wujud umat Buddha, ya khususnya Bapak dari NSI, Nichiren Shoshu Indonesia, turut merawat perdamaian dan pluralisme di Indonesia? Ya, saya kira saya tetap konsisten ya pada sebetulnya sebelum saya itu ketemu dengan agama Buddha, ya, saya juga adalah orang yang pasti hidupnya harus berpikir. Ya, orang punya pikiran itu kan sebuah sarana untuk dia bisa memikirkan langkah-langkah mempertahankan hidup dia. Tapi dulu cara berpikir saya itu bersumber dari apa aja yang saya tahu. Tuh. Sehingga dengan demikian, ya belum tentu itu merupakan sesuatu yang terbaik. Nah, setelah ketemu agama Buddha, saya baru tahu. Karena yang namanya Buddha itu adalah manusia biasa sebetulnya, Coki. Ya, jadi yang namanya Buddha itu bukan Superman. Ya, dia manusia biasa sama seperti saya. Maka itu saya ada harapan bisa jadi Buddha juga. Waduh, kalau beliau Superman, saya udah nggak ada harapan lah. No hope. Oh, dia Superman. Ya udah, saya jadi penghamba aja lah. Tolonglah Buddha gitu. Padahal agama Buddha itu mengajarkan supaya Anda mengembalikan ya kekuatan hakiki yang ada pada diri kita. Nah, oleh karena itu, karena Buddha adalah seorang manusia yang sudah mencapai kesadaran, artinya dia itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Sehingga cara berpikir dia muncul dari kesadaran. Ya, sehingga cara berpikir dia sempurna, Sierra. Nah, setelah saya ketemu agama Buddha itu, saya harus berusaha untuk tidak lagi menggunakan cara berpikir saya. Karena cara berpikir saya bukan bersumber dari kesadaran. Nah ini, sehingga dengan demikian, bagaimana saya memimpin NSI? Ya, supaya umat-umatnya itu adalah umat-umat yang bisa juga merubah atau mengesampingkan cara berpikir dia yang dulu. Karena cara berpikir yang dulu menghasilkan kondisi hidup dia yang tidak bahagia. Maka itu ketemu agama, kalau bahagia mah dia nggak cari agama, Coki ya. Ya, perginya ke night club. Ya. Cari agama gitu kan. Nah, oleh karena itu dengan dasar ajaran agama Buddha Nichiren ini kita bimbing umat. Nah, itu tadi kembali kepada pada dasarnya agama Buddha itu mengajarkan ya, kamu lahir jadi manusia aja nggak gampang, Sierra. Ya, belum tentu. Jadi hasil kita itu bisa lahir menjadi manusia itu pertapaannya panjang, bikin kebaikannya banyak. Bisa lahir sebagai manusia, ini aja udah terima kasih. Nah, untuk itu setelah lahir sebagai manusia, kamu tuh menjadi makhluk yang paling tinggi ya derajatnya. Maka itu kamu sebagai manusia yang paling tinggi derajatnya juga harus sesuai ya dengan perilaku kamu. Maka itu kalau manusia yang derajatnya tinggi, dia itu tidak hanya bahagia sendiri, tapi kebahagiaan dia sendiri itu merupakan hasil dia membahagiakan orang lain. Ya, jadi dia bukan minta-minta kebahagiaan beragama itu, supaya agama yang kasih dia kebahagiaan. Agama hanya menunjukkan jalan. Maka itu Buddha selalu bilang, I am only show the way. Saya hanya menunjukkan jalan. Yang harus jalan siapa? Ya kamulah, Suhadi. Kau harus jalan sendiri. So, saya menunjukkan jalannya. Kalau kamu mengikuti jalan ini, pasti kamu sampai ke daratan kebahagiaan. Nah, umat itu dibimbing supaya punya cara berpikir yang benar. Terus tahu, paham, paling tidak punya 3 budi
yang besar, budi ayah ibu, budi tanah air, dan budi Triratna. Itu yang harus dijalankan. Itu yang membuat umat kita itu bisa hidup. Ya, maka itu saya udah hampir nggak pernah pakai istilah toleransi. Menurut saya, Coki, toleransi itu tidak cukup. Toleransi itu masih punya jarak. Aku lebih besar daripada kau. Oh, besar kau ya. Tapi saya lebih tinggi lah, Coki. Karena saya lebih tinggi, oke lah, saya kasih toleransi sama kamu ya. Tapi sepanjang saya masih senang sama kamu, ya. Kalau kamu tidak baik-baik sama saya cabut toleransinya. Itu toleransi. Ada jarak, ada limitnya. Tapi saya itu orang bangsa Indonesia dan beragama Buddha. Kalau udah jadi bangsa Indonesia, saya terikat oleh sumpah. Sumpah saya dengan Coki itu setanah air, sebahasa, ya, dan setanah air, sebahasa, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ini saudara saya, apapun dia agamanya, dia saudara saya. Ini saudara saya, apapun agamanya, apapun sukunya. Kedua, dalam kaitannya dengan moral agama, ya, saya merasakan bahwa saya tidak bisa hidup sendiri. Jadi saya perlu lingkungan. Dan apapun dia agamanya, di dalam diri dia itu sudah ada bodhicitta. Apa itu bodhicitta? Kesadaran Buddha. Di dalam diri Syahra juga ada kesadaran Buddha. Meskipun agama berbeda. Oh, agama beda. Yang namanya Buddha itu sebetulnya artinya kesadaran, Coki. Buddha itu bukannya patung Sakyamuni, ya, tapi Buddha itu artinya kesadaran. Manusia yang sudah sadar disebut Buddha. Nah, inilah yang kita lakukan sehingga umat itu dengan sendirinya bisa menjadi warga negara yang baik, bisa menjadi suami yang baik, bisa menjadi istri yang baik, bisa menjadi anak-anak yang baik, bisa menjadi anak sekolah yang baik, tidak tawuran, bisa menjadi pegawai yang baik, jujur kepada majikannya, setia kepada perusahaannya. Itu yang kita lakukan untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain, kepada bangsa. Dan dengan sendirinya juga akan lahir sikap untuk bisa saling hidup bersama dengan yang lain. Saya kira itu. Jadi dengan berbagi bagaimana kita memaknai ajaran Buddha yang semestinya ya Pak ya? Mestinya itu. Saya kira agama lain juga mestinya gitu. Itu tadi Pak Suhadi selalu nyebut Triratna, Pak. Tolong dielaborasi lagi Pak, Triratna itu apa ya? Tri itu 3. Ratna itu pusaka. Ya, jadi di agama Buddha itu ada 3 pusaka. Kita harus bersandar nih, seperti saya duduk ini kan, ini sandaran. Jadi kita bersandar kepada Triratna sebagai umat Buddha itu. Sandaran kita ini satu Buddha. Ya, Ratna yang pertama itu Buddha. Ya. Atau Ratna yang pertama itu Dharma. Dharma itu ajaran, ya. Ratna yang kedua itu Buddha. Buddha itu kesadaran, atau Buddha itu juga bisa disebut sebagai sosok lah, ya. Apakah itu Sakyamuni, apakah itu Nichiren. Dalam konsep Mahayana, Buddha itu tidak hanya Sakyamuni, semua berpeluang untuk jadi Buddha, karena Buddhanya ada di sini. Kalau Buddhanya diimport dari Jepang, repot Pak. Ya, tergantung saya baik nggak sama orang Jepang gitu kan. Kalau nggak baik, saya yang bisa nggak dikasih tuh kesadaran Buddhanya. Untuk kesadaran Buddha udah ada di sini. Ketiga itu adalah pusaka Sangha. Sangha itu adalah biku, rohaniawan. Ya, tapi konteksnya kalau Sangha di dalam Triratna itu bukan biku-biku yang asal kepalanya bersih saja, asal berjubah saja, tidak. Sangha di dalam Triratna itu dia posisinya adalah Arya Sangha. Ya, dia adalah murid utama ketika Buddhanya masih hidup, ya, seperti Buddha Sakyamuni, ya, ketika masih hidup. Kemudian yang meneruskan ketika Buddha Sakyamuni meninggal itu adalah Arya Sangha. Dia adalah bagian dari Triratna. Begitupun di dalam Nichiren Shoshu.
Budanya kan Buddha Nichiren. Ketika Buddha Nichiren moksa atau wafat, dia sudah mewariskan kepada murid utamanya yang paling bungsu, namanya Nikko Shonin, atau biku tertinggi Nikko. Itulah bagian daripada Triratna. Buddhanya Nichiren, dharmanya Nammyo Horengekyo, sanghanya Nikko Shonin. Tapi biku-biku yang lain bisa juga disebut unsur sangha. Tapi kalau Triratna ini dipadatkan, itu sebetulnya adalah hanya satu ratna. Apa satu ratna itu? Dharma. Dharma ini sudah mencakup semuanya. Makanya selalu orang katakan inti ajaran Buddha itu adalah Dharma. Dharma intinya. Sebab Dharma tidak akan hilang. Buddha bisa meninggal. Ya. Biku pun bisa meninggal, tapi Dharma itu ditinggalkan. Ya, akan terus ada. Itu. Jadi intinya daripada Triratna itu adalah Dharma. Tuh. Jadi kita bersandar kepada Dharma. Ya, karena kita bersandar kepada Dharma sehingga duduknya tidak terlalu pegel. Gitu. Walaupun kita sendiri punya tulang punggung. Gitu. Pak Suhadi, Bapak banyak terlibat di dialog lintas iman, ya forum-forum pemajuan untuk pluralisme tadi, karena toleransi kan maknanya ada konotasi buruk ya. Kalau pluralisme lebih bahagia dan tulus untuk merangkul keberagaman. Pemajuan pluralisme dan perdamaian. Nah, apakah Bapak ada yang bisa di-sharingkan yang berkesan bagi Bapak dalam perjalanan Bapak untuk terlibat di bidang-bidang tersebut? Ada yang berkesan yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman RKN atau Suara Setara? Ya, saya kira saya itu berangkat daripada sebuah perjalanan hidup yang seperti saya katakan tadi. Saya adalah sudah termasuk hidup di 3 zaman, Coki. Ya, karena saya udah umur 70 sekarang. Dan saya juga ngalamin 3 kali peristiwa diskriminasi di bangsa ini. Jadi waktu saya nggak bisa sekolah, ya tahun 65 sekolah ditutup, ya. Kemudian toko hancur habis dijarah gitu. Kemudian waktu itu kita juga udah mau sekolah gimana, bayar uang sekolah aja nggak mampu, Coki, waktu itu. Ya dalam situasi seperti itu muncul perasaan, apa seperti ini? Apa ini nggak bisa berubah gitu? Apa sih ini masalahnya gitu? Dan waktu itu Suhadi yang masih kecil tuh berpikir gitu, saya salah apa, Coki gitu. Waktu itu berpikir saya salah apa sebetulnya. Ya ketika lewat depan rumah saya itu saya sampai dengar Cina, Cina gitu waktu itu. Ya wow, pintu itu duar pecah. Itu ibu saya masih berani keluar. Kenapa? Dia tahu tas dia masih di luar. Karena dia mati-matian cari duit gitu. Dulu waktu saya masih kecil tuh mama saya dagang pisang goreng apa segala macam seperti itu. Nah oleh karena itu ini yang menjadi mungkin turut mewarnai ya sehingga saya merasakan bahwa sebetulnya di Indonesia adalah sebuah negara yang sangat agamis. Sangat agamis. Maka itu nggak ada di dunia manapun, di negara manapun di dunia ini ya, yang penduduknya itu kartu identitasnya itu dicantumkan agamanya. Kalau saya tidak berpikiran untuk urusan dengan wah ini supaya tahu jumlahnya banyak gitu. Saya nggak pikir begitu. Saya hanya berpikir ini adalah satu kearifan bahwa semua harus beragama gitu. Nah oleh karena itu saya lihat sebetulnya agama itu semua ngajarkan baik gitu. Ya, kenapa kok bisa kayak begini? Malah mereka teriak-teriak, kadang-kadang mereka meneriak-teriakan apa yel-yel agama ketika membakar mobil, membakar toko dan lain sebagainya. Apa ada kaitan ini sama agama? Mestinya tidak ada. Nah, itu yang mendorong saya. Akhirnya itu saya bergerak ketika ada masalah Rohingya. Saya juga berangkat dengan almarhum Selamat Effendi Yusuf waktu itu.
ya, sama-sama berangkat ke sana melihat. Waktu itu memang yang diisukan tuh ada biku waktu itu tuh, ya, membuat apa tindakan-tindakan diskriminasi dan tindakan-tindakan keji kepada umat Islam di Myanmar. Saya lihat, apa iya kalau betul ada seperti itu, saya umat Buddha, saya akan maju ke depan. Saya akan bilang sama biku itu, kau buka sajalah jubah kau ini, ya, dan saya belikan wig untuk kamu. Ya, kenapa kamu seperti itu? Gitu kira-kira. Tapi setelah kita ke sana, saya ngobrol sama Pak Dubes dan lain sebagainya, itu tidak merupakan representasi daripada umat Buddha Myanmar. Tidak, umat Buddha di sana baik-baik. Umat Buddha di sana duduk sama-sama dengan umat Islam satu meja waktu itu, ketika kita merayakan 60 tahun agama Islam masuk ke Myanmar. Ya. Kelompok tertentu ya Pak ya? Itu oknum. Itu oknum. Itu yang ngaku-ngaku biku. Pakai jubah biku, kemudian rambutnya kelimis. Ya. Nah, saya kira di kelompok manapun ada yang model-model kayak begitu. Nah, sehingga ini yang membuat saya itu akhirnya semakin berpikir arif. Sebetulnya maka pernah saya sama-sama dengan Pak Mahfud MD, ya, ketika di media Indonesia itu kita diskusi, dan saya selalu mengatakan bahwa yang namanya agama itu menyelesaikan masalah. Sebetulnya tidak ada agama yang membuat masalah. Maka itu ketika ada kerusuhan atau ada teroris, nggak ada kaitan sama agama. Apa hubungannya agama dengan teroris? Tidak ada. Teroris adalah kejahatan, titik. Teroris itu kriminal, itu urusannya sama polisi. Tuh, nggak ada urusannya sama agama, karena agama tidak mengajarkan umatnya untuk jadi teroris. Tuh. Nah, saya kira ini yang menjadi sebuah langkah-langkah, sehingga dengan demikian saya juga akhirnya, karena niat ini mungkin Syera, ya, kalau menurut agama Buddha itu ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau, itulah ketuhanan, itulah yang maha, itulah yang gaib. Sehingga tahu-taunya saya juga diajak jadi tim perumus untuk peraturan bersama. Saya sekolah pun, kemudian sekarang saya jadi rektor Sekolah Tinggi Agama Buddha, padahal saya SMA pun saya tidak punya ijazah. karena kasus apa? Kemudian saya meneruskan. Setelah itu saya masuk ke SMP Katolik, terus masuk ke SMA Regina Pacis di Bogor. Saya anak Regina Pacis, ya. Saya sekolahnya nggak jelek-jelek amat, Syera. Tapi saya nggak mampu bayar uang sekolah, sehingga saya tidak ambil rapot saya, dan saya tidak sekolah 6 bulan waktu itu, ya. 6 bulan. Terus kemudian pas mau ujian, teman-teman saya pada datang ke rumah, ayo ikut ujian. Ujiannya lulus tapi rapotnya kosong, sehingga saya dinyatakan tidak lulus. Gitu. Jadi ini saya kira semua itu harus berangkat daripada niat yang tulus, ya, bahwa sebetulnya itu pada hakikatnya semua umat itu baik, semua umat manusia itu baik. Tuh. Maka itu sama seperti sikapnya Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni itu, Syera, ya, sepanjang hidupnya dia itu punya satu apa yang namanya bukan ponakan, tapi adik sepupu, saudara sepupu, namanya Devadatta. Itu terus bersaing dari kecil tuh, sampai ketika Buddha Sakyamuni sudah mencapai kesadaran Buddha, Devadatta itu bersekongkol dengan raja yang namanya Ajatasatru, terus berusaha untuk mencelakai Sakyamuni Buddha dengan macam-macam cara. Ada melepaskan gajah mabok, ada kemudian melepaskan seorang perempuan, kemudian perutnya seperti orang hamil, dia bilang tuh dikerjain sama Sakyamuni, ya, fitnah-fitnah seperti itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Sakyamuni? Sakyamuni tidak pernah dendam kepada Devadatta. Malah Sakyamuni merasakan Devadatta ini yang membuat saya semakin luhur kesadarannya, semakin tinggi. Tanpa Devadatta saya tidak mungkin jadi Sakyamuni hari ini. Begitupun Buddha Nichiren, sama.
sepanjang hidupnya terus ditekan oleh penguasa waktu itu. Tapi gara-gara ada shogun-shogun yang seperti itu membuat Nichiren itu tambah tinggi ulas aslinya. Sama yang membuat saya tuh, dan saya merasakan ada hari ini Indonesia itu karena ada perjalanan ya yang membuat bangsa ini tambah arif, tambah dewasa. Saya kira ada kemajuan. Itu hasil dari mana? Hasil daripada bangsa ini semakin dewasa. Ya, sekarang juga harus dilihat ya. Dunia ini apa? Ya memang bukan, mana ada sih di IKN tuh jadi tempat tinggalnya pegawai tentara Tiongkok. 20 juta kan. 20 juta. Mau pindah ke mereka. Saya kira itu. Iya Pak, mungkin dari saya terakhir tadi Bapak punya pengalaman ya langsung ke Myanmar. Ya diskusi langsung dengan ya biksu-biksu yang tadi oknum sebenarnya, yang ekstremis yang memanipulasi agama Buddha itu kan. Kuncinya. Nah, bagaimana Pak itu saya juga setuju bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tapi kalau dan itu tidak berkaitan dengan agama tadi Pak, tapi beberapa orang merasa itu jadinya mungkin simpati ya. Wah, ini di sana Rohingya kawan kami yang saudara kami yang muslim diperlakukan seperti itu, lalu ada tensi-tensi tegang di Indonesia. Waktu itu apakah Bapak mungkin menyampaikan statement-statement yang mendamaikan seperti apa Pak? Ya tentu ya, maka itu ketika ada Borobudur waktu itu saya juga sempat telepon Biku Panyawaro, karena Biku Panyawaro itu tinggalnya dekat Candi Mendut ya, dekat ke Borobudur, dan saya telepon, Bante perlu bahan-bahan apa, saya kirim ya bukti-bukti saya ke Myanmar dan lain sebagainya. Oh ya, terima kasih Romo. Nah, seperti itu. Tapi menurut saya ya sebetulnya dalam kaitannya dengan ya itu salah satu peristiwa Myanmar ya, bisa saja ada peristiwa-peristiwa lain, tapi dasar penyikapannya itu kan tetap sama ya, bahwa kita itu harus melihat ya kembali kepada apa namanya itu, kemunculan agama itu ya, itu adalah untuk menyelesaikan masalah ya. Tidak mungkin agama itu muncul malah bikin masalah. Kalau bikin masalah itu pasti nggak ada kaitan sama agama, tapi kaitannya sama orang yang menyalahgunakan dan memperalat agama. Nah, paham-paham seperti ini, pengertian-pengertian seperti ini harus sampai kepada umat kita lewat para penyuluh, lewat para tokoh-tokoh agama ya. Kalau di Buddha ya lewat para dharma dutanya, mungkin kalau di Kristen itu lewat para romo-romonya begitu ya. Di Hindu tuh mungkin lewat para pedandanya dan lain sebagainya. Saya kira itu harus disampaikan ya, sehingga dengan demikian akan muncul ya. Maka itu kan orang sekarang mulai mempertanyakan, apa masih perlu agama katanya. Karena di mana-mana agama bikin masalah. Sampai juga dipertanyakan apa masih perlu Kementerian Agama. Saya katakan dengan sangat pasti, agama masih dibutuhkan, dan Kementerian Agama pun mutlak masih dibutuhkan. Karena agama itu muncul untuk menyelesaikan masalah. Tapi orang tahu ini peka, maka itu agama harus mendidik umatnya itu bukan peka ke dalam begitu ya, harus peka juga kepada orang lain begitu ya. Jadi umpamanya sekarang nih ada agama, orang lain menghina agama saya umpamanya cokir contohnya karena udah hopeng ya, saya tidak akan marah sama coki mestinya kalau menurut ajaran. Kenapa? Coki ini jadi jodoh saya untuk membuat saya jadi makin kuat. Itu sebetulnya yang diajarkan oleh, saya kira agama apapun mengajarkan begitu. Ya, maka itu saya juga selalu menyampaikan kepada umat, itu yang namanya Buddha nggak usah dibelain. Buddhanya juga udah meninggal. Dia itu kuat. Maka itu dia ingin membimbing kita supaya sama dengan dia kuatnya. Jadi
agama Buddha itu muncul untuk ngebelain kita, masa kita yang ngebelain Buddha gitu. Nah sekarang kita harus membela untuk kebahagiaan orang banyak. Saya kira itu cara pikirnya. Terima kasih Pak Suhadi. Makasih Syera. Pak Coki ada tanggapan Pak Iya, sebelum Pak. kita menutup sesi ini? Menarik ya dan kaya kita di dengan ajaran-ajaran yang diberikan Pak Suhadi. Ini satu sebelum terakhir Pak Suhadi, saya ingin tahu bagaimana nih anak-anak muda Tionghoa di Indonesia dan apa pesan-pesan dari Pak Suhadi bagi anak muda Tionghoa gitu. Ya, jadi buat kita ya, kita sudah lahir sebagai orang yang berasal dari ras atau keturunan Tionghoa. Ya, sebetulnya ya semua manusia itu bisa lahir menjadi manusia itu udah pasti menjadi makhluk yang paling istimewa ya dibandingkan dengan makhluk lain. Tapi karena kita itu orang keturunan Tionghoa memang berasal dari sebuah kumpulan ya atau sebuah kelompok manusia yang memang punya kebudayaan yang tua ya, punya sejarah 5.000 tahunan. Kemudian adat istiadat maupun disiplin ya maupun adat istiadat yang memperkuat kita ya, itu sebetulnya merupakan sesuatu nilai tambah sebagai orang keturunan Tionghoa. Daya gunakan itu untuk membangun Indonesia. Daya gunakan itu untuk membangun Indonesia. Kemudian jadikan juga supaya Indonesia ini merupakan bagian daripada dunia. Dan kita juga bisa turut membangun dunia. Di samping membangun Indonesia juga membangun dunia. Karena itulah cita-cita daripada bangsa ini. Kita harus turut membangun dan menjaga perdamaian dunia. Nah oleh karena itu orang keturunan Tionghoa ya sekarang harus bisa merasakan, oke, saya keturunan Tionghoa. Saya bangga dengan saya sebagai keturunan Tionghoa. Tapi saya lebih bangga lagi karena saya orang Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Teman-teman semua, teman-teman RKN dan Suara Setara, terima kasih telah bergabung bersama kami. Luar biasa sekali diskusi hari ini bahwa apapun etnis dan agama kita tetap berkontribusi untuk Indonesia tercinta dan juga untuk tanah air kita ya. Nah, terima kasih Bapak Suhadi, Pak Coki, juga teman-teman semua yang setelah menyaksikan diskusi bincang-bincang santai hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like juga videonya, nantikan video-video selanjutnya di Suara Setara dan juga biasa kita berkolaborasi dengan RKN. Sampai jumpa.